Halo Bang Bro. Dengan pesona yang melampaui batas pasir Saharanya, muncul sebagai permata yang berkilau di pasir Laut Mediterania. Tunisia, negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alam ini memiliki daya tarik yang tak terbantahkan. Dari kota-kota kuno yang memikat hingga pasir emas yang memanggil petualangan. Sebagai perpaduan antara Afrika dan Eropa, Tunisia mengundang kita untuk menyelami labirin yang ramai dengan aroma rempah-rempah. Menjelajahi situs arkeologi yang memukau dan merasakan keramahan dari penduduknya. Namun di tengah pesona ini, Tunisia juga menghadapi tantangan budaya yang menarik perhatian. Demonstrasi perempuan yang menuntut ingin dipoligami dan tren operasi keperawanan yang mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Memberikan gambaran tentang perkembangan sosial dan budaya yang unik di negeri ini. Mari kita jelajahi keunikan negara ini. Sejarah negara. Tunisia yang dahulu dikenal sebagai Kartago dalam sejarah kuno telah menjadi pusat peradaban yang kaya dalam berabad-abad. Wilayah ini menjadi bagian dari berbagai kekaisaran dan budaya termasuk peradaban Romawi, Vandal, dan Arab. Pada abad ke-7 Masehi, penaklukan Arab membawa Islam dan bahasa Arab ke daerah ini. Pada abad ke-16, Tunisia menjadi bagian dari kisaran Ottoman. Pada abad ke-19, penjajahan Prancis dimulai, tetapi perlawanan kuat mengarah pada kemerdekaan Tunisia pada tahun 1956. Pada saat itu di bawah pemimpin presiden pertamanya, yaitu Habib Bourguiba. Negara ini menjadi republik dan melanjutkan perjalanan menuju modernisasi dan demokratisasi. Dengan revolusi Yasmin pada tahun 2011 sebagai titik penting dalam perjuangan untuk kebebasan politik dan sosial. Informasi negara. Negara Tunisia terletak di ujung utara Afrika. Memiliki luas wilayah 163.610 km persegi. Ibu kotanya adalah Tunisia, sebuah kota yang mencerminkan perpaduan menakjubkan antara sejarah dan modernitas. Dengan populasi yang beragam, Tunisia menampung sekitar 11 juta penduduk. Mata uang resminya adalah dinar Tunisia, bahasa Arab merupakan bahasa resmi negara ini. Sementara bahasa Perancis juga umum digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Tunisia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Menurut data tahun 2014, sekitar 99% dari penduduk Tunisia adalah Muslim. Mayoritas Muslim Tunisia mengidentifikasi diri mereka sebagai Sunni. Tetapi ada juga minoritas Muslim Sufi di negara ini. Ada juga minoritas kecil penduduk yang menganut agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi. Meskipun jumlah mereka sangat sedikit dalam populasi total Tunisia. Informasi pendapatan dan pekerjaan. Pada tahun 2021 pendapatan per kapita Tunisia mencapai sekitar Rp18.052.000. Upah minimum bulanan di Tunisia adalah sekitar Rp1.700.000 untuk pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan sekitar Rp1.500.000 untuk pekerja tanpa tingkat pendidikan formal yang tinggi. Masyarakat Tunisia memiliki beragam jenis pekerjaan yang mencakup pertanian, industri, dan jasa. Sektor pertanian menjadi mata pencaharian penting. Dengan produksi seperti biji-bijian, zaitun, dan sayuran. Di sektor industri, Tunisia memiliki industri manufaktur yang meliputi tekstil, produk elektronik, serta pengolahan makanan dan minuman. Selain itu, sektor jasa seperti pariwisata, perdagangan, dan layanan profesional juga memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara ini. Revolusi Tunisia telah berusaha untuk mengembangkan sektor teknologi dan layanan berbasis pengetahuan guna meningkatkan diversifikasi ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru. Kehidupan dan kebiasaan orang Tunisia. Budaya Tunisia yang kaya dan beragam tercermin dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari. Seni dan musik tradisional seperti musik malouf dan musik nawa bersama dengan seni pahat, kerajinan tangan, dan seni tekstil menjadi ekspresi identitas budaya. Festival-festival seperti Festival Carthage yang terkenal dan perayaan Islami seperti Ramadan memainkan peran penting dalam menjaga warisan budaya. Masyarakat Tunisia juga mempertahankan tradisi memasak dengan menggunakan rempah-rempah yang kaya, seperti harissa yang pedas dan hidangan berbasis zaitun. Dalam kehidupan sehari-hari, makanan lezat seperti kuskus dan harira menjadi lambang keramahan Tunisia yang terkenal.
Kuskus kadang dihidangkan dengan tambahan hati dan usus hewan atau dengan ikan, yang mungkin dianggap tidak biasa oleh beberapa orang. Di beberapa daerah Tunisia, pasta seperti kuskus tongsi dihidangkan dengan jeruk purut yang memberikan rasa yang sangat khas dan tajam. Sementara tradisi seperti minum teh mint dan merayakan perkawinan dengan pesta yang meriah menggambarkan kehidupan sosial yang hangat dan ramah. Fakta seputar negara. Tempat kelahiran Karel yang agung. Kota Kairouan di Tunisia adalah tempat kelahiran Karel yang agung pada tahun 742 Masehi. Seorang kaisar Romawi suci yang menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Eropa. Produksi zaitun terbesar di dunia. Tunisia adalah salah satu produsen minyak zaitun terbesar di dunia. Zaitun dan produk olahannya menjadi bagian penting dalam masakan dan budaya Tunisia. Pemandian Hamamata adalah salah satu tujuan pariwisata populer di Tunisia dan terkenal dengan pemandian uap yang menjadi tradisi budaya dan relaksasi. Warisan arsitektur Romawi. Tunisia memiliki beberapa situs arkeologi Romawi yang luar biasa, termasuk Eljem yang memiliki amfiteater terbesar ketiga di dunia setelah Colosseum di Roma dan amfiteater di Capua, Italia. Kota suci Sidi Bou Said terkenal dengan rumah-rumah berwarna biru dan putih yang indah. Warna-warna ini dipercayai dapat membantu mengusir nyamuk dan mengurangi panas. Lokasi syuting untuk banyak film terkenal. Selain Star Wars, Tunisia telah menjadi lokasi syuting untuk berbagai film terkenal seperti The English Patient, Raiders of the Lost Ark, dan Life of Brian. Demo menuntut ingin dipoligami. Para perempuan di Tunisia melakukan hal tersebut disebabkan menurunnya jumlah penduduk pria dibandingkan jumlah wanita. Setelah demo tersebut, pemerintah Tunisia akhirnya mengeluarkan sejumlah kebijakan tentang poligami. Bahwa apabila wanita melarang suaminya untuk melakukan poligami, akan dikenakan hukuman penjara minimal 1 tahun. Operasi keperawanan. Tren yang berkembang di Tunisia adalah di mana setiap wanita yang akan menikah haruslah perawan. Jika tidak, suami berhak menceraikan istrinya. Untuk mengembalikan keperawanan mereka melakukan operasi keperawanan. Sekitar 100 perempuan setiap tahun menjalani operasi ini. Biasanya berusia 18 sampai 45 tahun. Rata-rata perempuan yang datang adalah mereka yang sering melakukan seks bebas dalam kelas pekerja seks. Cara pergi ke Tunisia. Dari Indonesia, perjalanan dapat dimulai dengan penerbangan internasional. Beberapa maskapai penerbangan menawarkan rute yang menghubungkan Jakarta atau balik ke Bandar Udara Internasional Tunis Carthage dengan jarak rata-rata sekitar 11.000 km dan lama perjalanan mungkin memerlukan waktu sekitar 15 sampai 20 jam. Harga tiket pesawat mulai dari 13 juta hingga 36 juta atau lebih. Setelah tiba di Tunisia, ada berbagai mode transportasi yang bisa Anda gunakan. Taksi harga awal perjalanan bisa berkisar antara Rp20.000 hingga Rp40.000 dengan tambahan biaya per kilometer. Kereta api, harga tiket kereta api untuk perjalanan dalam kota dimulai sekitar Rp5.000, sementara perjalanan antar kota atau dengan kereta ekspres mungkin membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Bus. Harga tiket bus umum di dalam kota biasanya sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 untuk bis antar kota, akan bervariasi tergantung pada jarak dan tujuan. Sewa mobil. Harga per hari untuk mobil sewaan dimulai sekitar Rp500.000 sampai Rp1 juta atau lebih tergantung pada ukuran dan jenis mobil. Kereta sorong. Harga tiket tram di Tunisia biasanya terjangkau dengan harga sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000 tergantung pada rute dan jarak. Ojek. Harga ojek akan tergantung pada jarak tempuh dan negosiasi. Ini bisa menjadi pilihan cepat dan ekonomis untuk perjalanan dalam kota. Hal yang harus dihindari saat berinteraksi dengan orang Tunisia. Hindari mengkritik atau mengganggu praktek agama atau budaya keagamaan. Hindari berpakaian terlalu terbuka atau tidak pantas terutama di tempat-tempat umum saat mengunjungi tempat beribadah. Jika diundang ke rumah seseorang, sebaiknya menghindari menolak makanan yang ditawarkan. Juga makanlah dengan tangan kanan karena tangan kiri dianggap kurang sopan. Hindari mengkritik pemerintah atau politik dengan terlalu tajam, terutama dalam percakapan dengan orang-orang yang belum Anda kenal dengan baik.
Hindari membawa isu-isu yang kontroversial seperti politik kolonialisme atau revolusi Yasmin jika tidak relevan dalam percakapan. Jika ingin mengambil foto orang atau tempat, pastikan untuk meminta izin terlebih dahulu. Hindari perilaku yang dianggap tidak pantas dalam etika sosial Tunisia, seperti berbicara dengan suara keras atau tidak mematuhi norma-norma kesopanan. Tempat yang tidak aman di Tunisia. Tunisia adalah tujuan wisata yang umumnya aman, tetapi ada beberapa area seperti perbatasan dengan Libya dan Aljazair memiliki risiko keamanan akibat konflik regional. Kamp pengungsian dan daerah terpencil mungkin memiliki infrastruktur yang terbatas dan risiko keamanan yang lebih tinggi. Hindari demonstrasi dan unjuk rasa. Seperti negara lain, demonstrasi politik atau unjuk rasa dapat terjadi di Tunisia. Meskipun sebagian besar demonstrasi berjalan damai, ada kemungkinan potensi untuk terjadi konfrontasi. Demikianlah perjalanan kita ke Tunisia. Semoga informasi ini dapat menjadi panduan berharga untuk memahami lebih dalam tentang keindahan negara yang memikat ini, serta memberikan gambaran tentang pengalaman yang akan Anda raih saat menjelajahi Tunisia. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian? Silakan tulis komentar kalian. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silahkan like, komen, subscribe, dan sebarkan ke teman-teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Terima kasih Bang Bro. Sampai ketemu di video kami yang lain.